Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membeberkan alasan pemerintah membagikan banyak bantuan sosial atau bansos berupa beras di hari-hari mendekati Pilpres 2024. Zulhas menepis kalau bagi-bagi bansos beras mendekati Pilpres berkaitan dengan kepentingan politis yang menguntungkan salah satu paslon. Menurutnya, pembagian bansos secara besar-besaran beberapa waktu lalu dilakukan karena alasan kebutuhan, di mana banyak masyarakat kelas ekonomi bawah yang memerlukan uluran tangan bantuan pemerintah. Ia mengatakan, panen petani bergeser, petani tidak lagi menanam beras. Oleh karena itu, jika anggota DPR membagikan beras pasti diserbu oleh masyarakat. Artinya banyak masyarakat yang kesulitan. Minyak goreng, Pak Mendak tadi sudah sampaikan harganya berapa. Bapak jual harga berapa, Pak? 1 liter 25.000. Gila Bapak ini, Pak. Saya tidak tahu apa dasar Bapak menetapkan harga begini, Pak. Perbaiki, Pak. Kami ini beli kepada mitra kerja kami tujuannya apa? Pertama, karena beli kami banyak. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa kualitas beras dan minyak yang kami berikan kepada rakyat kami, kepada konstituen kami yang terbaik. Tapi bukan kemudian dijirat oleh Bapak. Yang kedua, ini bisa jadi contoh yang presiden yang buruk buat rakyat kami, Pak. Kemudian yang kedua untuk Bulog. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000. Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit, Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar. Tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog, Pak? Malu kami di DPR ini, Pak. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi pernyataan dari anggota Komisi 6 DPR RI saat rapat dengar pendapat. Zulhas mengklaim pada awal 2024, stok beras sempat mengalami kekurangan karena masa tanam petani di Indonesia mengalami kemunduran. Imbasnya, produksi gabah menurun drastis. Zulhas selalu mengatakan pembagian bansos yang dipolitisir. Anggaran bansos memang mengalami kenaikan pesat karena adanya anomali cuaca El Nino. Ia mengatakan bahwa pembagian bansos itu mungkin ada keuntungan, tapi itu soal lain. Karena intinya yang terjadi masyarakat tidak lagi menanam padi. Akibat El Nino, musim kemarau yang panjang, sehingga musim tanamnya bergeser, Pak. Ya, Pak. Jadi harusnya kita Januari, Februari sudah panen raya. Ini panen rayanya mundur kira-kira sekarang sudah tapi belum panen raya. Kemungkinan April dan Mei. Jadi panen rayanya April Mei, Pak. Nah, akibat musim tanam yang bergeser itu, maka beras lokal ya kurang, Pak. Mau nggak nanam, Pak, karena musim panas. Kalau tanam sedikit, yang punya bendungan saja, irigasi yang kuat saja. Jadi musimnya tanamnya bergeser, panennya bergeser. Tidak hanya kita, ini seluruh dunia. Itu. Nah, akibatnya pemerintah itu melakukan langkah-langkah cepat. Kita impor beras besar, Pak. Tahun lalu 3,6. Ya, izinnya terlaksana hampir 3 juta. Jadi berasnya banyak. Tahun ini kita sudah sepakat juga hampir 3 juta. Gitu. Oleh karena itu, pasar dibanjiri oleh Bulog beras SPHP dan beras medium yang harganya dijamin pemerintah. SPHP itu harganya 11.000 lebih kurang, ya Pak, kurang sedikit per kilo. Ada terus, Pak. Beras medium harganya 14.000. Jagung karena produksinya mundur, tanamnya mundur, panennya mundur, kemarin sampai 8.000, Pak, harganya. Gitu. Memang kita harapkan publik masyarakat bisa bergeser membeli beras SPHP dan membeli beras medium Bulog. Tapi biasa ibu-ibu kan tidak mau, Pak. Rasanya beda, Pak, kecuali sudah terpaksa sekali. Gitu. Bu, kan ada beras Bulog enak, berasnya bagus. Oh beda, Pak, rasanya lain. Kami tetap rojo lele atau begitu. Nah, yang dibeli beras lokal, berasnya belum panen, ya harganya tambah naik, Pak. Belum panen, panennya nanti, panen rayanya April Mei gitu.
Zulhas lagi-lagi mengatakan bahwa kenaikan harga beras disebabkan karena mundurnya masa tanam padi. Zulhas mengatakan kenaikan harga beras ini juga disebabkan oleh El Nino dan kemarau panjang, sehingga hal itu berakibat terhadap mundurnya masa tanam. Dengan mundurnya masa tanam itu, maka produksi beras dalam negeri mengalami penurunan. Hal itu juga yang menjadi pemicu pemerintah melakukan importasi beras. Sekarang salah siapa? Salah petani, salah produsen, salah pemerintah, salah pedagang. Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Ya kan? Ini juga makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran. Hanya kalau ada kebakaran, kita padamkan apinya dengan cari pasar murah, cari ini, tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari. Ya akan berulang-ulang terus, Pak. Apa nih yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi? Nah, sekarang sudah tahu beras ini kita langka, produksi kita kurang. Dirut Pupuk baru mengumumkan lagi bahwa harga pupuk ke depan ini akan naik karena apa? Gas yang juga akan naik. Nah, ini kan jadi hal-hal yang announcement yang meresahkan di kalangan petani kita. Justru dia berharap ke depan dengan ketahanan pangan, kemudahan bagi petani, diberi gambaran akan naiknya harga pupuk ke depan. Nah, ini saya rasa pemerintah harus duduk semuanya bersama dengan stakeholder terkait bagaimana ke depan ini. Jadi jangan presiden kita teriak-teriak terus masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Adapun realisasi impor beras Bulog pada tahun ini baru 500.000 ton dari kuota 3,6 juta ton. Dari impor itu juga beras disalurkan ke pasar sesuai harga eceran tertinggi. Oleh karena itu, pasar dibanjiri oleh Bulog, beras SPHP dan beras medium yang harganya dijamin oleh pemerintah. SPHP itu harganya 11.000 per kilo, beras medium harganya Rp14.000 per kilo. Faktor ekonomi sehari-hari menjadi penting bagi para pemilih. Paslon partai atau caleg sangat tergantung seberapa besar peranan mereka dalam mengatasi persoalan ekonomi masyarakat. Karena itulah Bansos dan BLT menjadi penting untuk dikritisi. Karena Bansos bukan alat kampanye. Bansos adalah kebijakan publik yang dibiayai negara. Kalau Bansos dijadikan alat kampanye, itu salah besar. Alasan mengkritisi Bansos selama ini semua karena personalisasi, bukan pada program Bansosnya. Bansos itu adalah hak warga negara. Kalau memang masyarakat dalam kesulitan, sudah sewajarnya negara bertanggung jawab, bukan waktunya personalisasi. Bansos bukanlah dari Jokowi, itu biayanya dari negara. Kalau hal ini dibiarkan, akan terus timbul kontroversi. Indonesia belum punya undang-undang yang mengatur presiden tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan kandidat tertentu.